Oke, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk situasi-situasi baik kepada Ananda, pelaku, dan juga korban? Yang pertama, kita perlu melakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi kepada guru dan siswa. Jadi, sosialisasinya dilakukan secara terpisah. Bullying zaman kita dulu dengan bullying yang dipahami oleh anak-anak sekarang tentunya sangat berbeda. Mungkin slide sebelumnya ini Ustazah. Oke. Jadi perlunya sosialisasi terus-menerus. Tidak bisa satu kali saja. Jadi setahun dikasih satu nih definisi bullying. Bullying itu seperti ini, gini, gini, ini gitu. Itu nggak bisa. Jadi setidaknya kita bisa lakukan itu dalam satu tahun itu 2 kali atau 4 kali. Itu harus terus dilakukan. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Hari ini mungkin lebih mengevaluasi aku tuh sebenarnya siapa kalau untuk siswa ya. Aku tuh siapa sehingga mereka menemukan diri mereka siapa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan empatinya dia gitu. Jadi kalau anak punya empati, punya kesadaran tidak hanya terhadap kebutuhannya tapi juga kebutuhan orang lain di sekitarnya, maka perilaku bullying kemungkinan tidak terjadi. Nah, untuk sosialisasi kepada guru adalah bahwa perlunya guru cermat punya kemampuan dalam memahami situasi yang terjadi. Biasanya yang terjadi itu adalah kami atau kita itu ya selalu menganggap korban yang perlu diselamatkan. Padahal korban itu bakal apa? Nantinya dia akan jadi pelaku. Nah, pelaku pun berarti sebelum menjadi pelaku dia pernah menjadi korban. Jadi dua situasi ini dua-duanya tetap perlu penanganan yang berbeda. Yang kedua perlunya anamnesa dan juga diagnosa secara objektif. Anamnesa dapatnya dari mana? Dari individu itu sendiri, dari lingkungan sekitarnya dia, dari keluarga, dan diagnosanya apakah benar yang dia rasakan itu benar nggak sih ini masuk dalam kategori bullying gitu. Kadang-kadang kan ada yang merasa bahwa oh iya aku dibully gitu. Kenapa? Eh, Teman-teman gak ada yang mau ngajakin aku, gak ada yang mau bermain sama aku. Padahal saat itu situasional gitu. Jadi bukannya mereka teman-teman gak mau ngajakin, tapi memang situasinya saat itu memang kamu sedang tidak bisa untuk diajak gitu. Nah itu aja kadang-kadang mereka udah ngerasa mereka terbully gitu kan. Jadi perlunya untuk pendekatan lebih detail dan lebih dalam terhadap suatu situasi yang dilaporkan. Jadi kita tidak mengabaikan, tapi kita melakukan diagnosa secara objektif. Kemudian ketika kita sudah tahu situasinya, oh iya benar, memang ada perilaku bullying di sini, maka perlu adanya pendekatan behavioristik untuk pelaku dan juga untuk korban. Kalau misalnya untuk pelaku bisa bentuknya dengan melakukan punishment, reward and punishment gitu ya. Jadi mengambil reward atau kamu diberikan punishment. Nah, untuk pendekatan humanistik adalah dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami situasi orang lain, dengan meningkatkan kemampuan empatinya terhadap orang lain. Oke, selanjutnya next slide. Gimana caranya supaya kita bisa membangun kedekatan dengan siswa? Ini untuk guru ya, yang bisa dilakukan guru. Yang pertama adalah menerima temperamen dan kepribadian. Kita tidak bisa memaksakan kepribadian yang sama kayak yang kita punya. Karena kita sendiri aja sebagai orang dewasa punya bermacam-macam situasi, punya bermacam-macam kepribadian, perilaku yang kita belajarnya, yang kita dapatnya dari masa kecil, dari lingkungan kita sebelum kita gabung dalam satu institusi gitu ya. Anak-anak juga seperti itu. Karena mereka dalam tanda kutip anak-anak, berarti mereka sedang dalam proses untuk mengembangkan pribadi mereka.
aku tuh seperti apa gitu. Jadi meluruskan itu bukan berarti, kalau meluruskan itu tidak berarti kita itu menekan gitu ya. Jadi kamu harus seperti ini, nggak boleh begini gitu. Harus ada situasi-situasi di mana kita memberikan kebebasan mereka untuk mengeksplor, aku tuh sebenarnya siapa sih? Gitu. Aku tuh bagaimana sih gitu. Nah, untuk kita bisa menerima itu, untuk kita bisa memahami mereka, maka kita harus belajar banyak tentang gimana sih milestone-nya anak-anak itu seperti apa. Kalau remaja usia seperti ini, itu mereka seperti apa rentang emosinya, itu mereka seperti apa kemampuan kognitifnya. Nah, itu yang kita sebagai guru kita perlu perlu tahu. Yang kedua adalah investasi waktu. Pernah nggak kita dengar ucapan bahwa tak kenal maka tak sayang? Jadi nggak mungkin kita kenal seseorang dari katanya. Jadi harus benar-benar meluangkan waktu untuk supaya kita bisa tahu bahwa oh sebenarnya anak ini tuh seperti ini toh situasinya dia itu begini, oh dulu di rumah itu dia diperlakukan seperti ini gitu. Jadi kita tahu dengan kita mempunyai investasi waktu maka kita punya kedekatan dengan anak. Kalau kita dekat dengan anak maka kita akan bisa membaca perubahan apapun yang terjadi di dia, sekecil apapun itu perubahannya ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan dukungan dan bahasa tubuh. Bentuk dukungan itu tidak hanya di dalam hati, oh iya kok aku mendukung dia, kok aku mendukung dia gitu. Orang nggak bakal tahu, anak-anak nggak bakal tahu kalau ustadz dan ustadzanya itu memberikan dukungan ke dia. Jadi memang perlu diucapkan secara verbal dan juga ditunjukkan dengan bahasa tubuh gitu ya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah mengajarkan nilai atau life skill. Jadi situasi-situasi Ananda yang memang notabene sekarang mereka sedang mencari jati diri, kita sebagai orang dewasa itu yang perlu ajarkan ke dia gitu. Setiap kegiatan itu selalu punya makna kalau kita memang mau memaknai itu. Gitu. Itu yang perlu kita ajarkan. Gimana? Jadi ketika kita mengajarkan suatu materi atau suatu pelajaran, di dalamnya harus dimasukkan amanat-amanat yang mereka bisa belajar itu. Kemudian yang kelima, nggak mungkin kita memberikan pengajaran tanpa kita menjadi contoh yang baik. Guru itu ditiru dan digugu. Dan yang terakhir adalah masuk ke dunia mereka. Jangan paksakan anak-anak itu masuk ke kita, tapi kita yang harus masuk ke dunia mereka. Gimana caranya? Dalam situasi-situasi yang santai gitu-gitu, kita berusaha memahamin mereka. Jadi nggak harus sama persis kayak aku dulu kok kayaknya nggak kayak gitu ya. Dulu waktu aku remaja kayaknya nggak ada tuh gaya gaya ngomong yang seperti ini atau mungkin gaya bicara, gaya pembahasan yang seperti ini. Nah, kita perlu tahu bahwa apakah situasi ini tuh umum di zamannya mereka ataukah memang ini sesuatu yang perlu kita luruskan gitu. Oke, saya rasa mungkin penjelasan saya sampai di sana mungkin. Ustazah? Nah, oke. Yang perlu saya informasikan ke Ustadz dan Ustadzah adalah setiap momen itu punya kesan. Jadi tidak ada satupun situasi di dalam hidup kita yang sama Allah itu tidak ada maksudnya, tidak ada maknanya. Selalu ada. Tapi kita yang harus tahu dan kita yang harus bisa menangkap momennya. Gitu. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Halimah. Silakan Baik, Ustazah. terima kasih Ibu Miranti atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa. Insya Allah memberikan wawasan kepada kita bagaimana harus melakukan pendekatan dan memahami anak-anak. Gitu ya. Bagaimana menyelipkan setiap makna, setiap amanat dalam kegiatan ataupun pembelajaran supaya membangun kedekatan antara kita dan mereka sehingga dengan begitu diharapkan perilaku bullying itu terminimalisir gitu ya. Baik. Nanti kita untuk sesi diskusi di akhir saja ya Bu Miranti. Kita lanjut dulu ke sesi pemaparan materi dari Bapak Isa. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Isa.
Bapak Insa Ansori. Yuk, Selamat malam, Bapak. malam ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa Ya. sehat malam ini? Alhamdulillah sehat. Saya dibantu ya. Oke, Bapak. Saya persilakan untuk pemaparan materinya, kurang lebih waktunya 20 menit, kemudian nanti kita lanjutkan sesi diskusi di akhir, Pak. Oke. Monggo. Ya. Saya mencoba ini penyebab-penyebab dari kekerasan itu seperti apa. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Miranti. Saya hanya kepingin menjelaskan ini. Apa sih kekerasan itu, dan kemudian siapa saja pelaku kekerasan itu. Nah, pertanyaan pertama saya, apa sih bedanya kekerasan dengan ketegasan? Ini penting, karena kadang-kadang di dalam pendidikan itu ada yang namanya tidak boleh melakukan apapun, sehingga ruh dari pendidikan itu menjadi hilang. Sehingga menurut saya perlu dibedakan apa itu kekerasan dan apa itu ketegasan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau orang itu berkelahi di jalanan dan kemudian sampai menimbulkan korban, ya kan, maka itu disebut dengan kekerasan. Nah, beda dengan misalkan olahraga tinju, ya kan, saling pukul dan kemudian ada korban, tapi pelaku tidak disebut sebagai pelaku kekerasan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di dalam kekerasan itu tidak ada aturan, sedangkan di dalam ketegasan itu ada aturan. Sehingga apakah guru, apakah orang tua tidak boleh melakukan ketegasan? Harus, ya kan? Karena ketegasan itu bagian dari upaya meluruskan apa saja yang dianggap menyalahi norma-norma yang berlaku. Nah, menurut saya itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana memahami anak-anak kita saat ini. Saya mohon dibantu slide-nya. Oke, lanjut aja dulu. Lanjut. Nah, anak-anak kita itu, berhenti dulu. Anak-anak kita itu yang atas tadi. Halo, ya. Anak-anak kita itu seperti ini. Jadi sejak kecil mereka lebih banyak dididik oleh teknologi dibanding oleh orang tua, ya kan, ataupun oleh gurunya, sehingga kepribadiannya terbentuk seperti ini. Nah, saya juga melihat begini, karena anak-anak kita itu lebih banyak seperti ini, kemudian mereka dilepas oleh orang tua, katakanlah mondok atau sekolah di tempat yang lain, sehingga mereka juga tidak mendapat pelukan dari orang tua. Nah, ada satu pengalaman begini, Kak. Orang yang lebih banyak kemudian jauh dari orang tuanya, maka dia akan lebih dekat dengan orang yang berada di lingkungannya. Suatu saat misalkan begini, seorang santri akan lebih hormat kepada kiainya atau kepada gurunya dibanding kepada orang tuanya. Kenapa? Karena memang yang lebih melekat adalah gurunya atau kiainya, kan begitu. Nah, ini yang mesti harus kemudian bagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang boarding tidak mengambil alih semua apa yang dilakukan oleh orang tua, tapi lebih banyak kemudian berbagi antara orang tua dengan sekolah ataupun pondok. Nah, yang kedua, silakan dinaikkan lagi. Ya. Yang tadi, gambar yang tadi. Nah, zaman saya, zaman orang-orang yang Gen Z mungkin kita kenal ini, tapi anak-anak kita mungkin tidak kenal seperti ini. Santri kita mungkin tidak kenal permainan seperti ini. Mereka lebih banyak kemudian bermain dengan gadget. Lanjut, Mbak. Nah,
Coba pengalaman pasca pandemi, ya kan? Selama pandemi, turun dulu ya. Oke, ya. Pengalaman pasca pandemi. Pengalaman pasca pandemi itu sekolah tidak berdaya, orang tua tidak berdaya, dan kemudian anak-anak berada jauh dari rengkuan sekolah maupun dari rengkuan orang tua. Sehingga itu menimbulkan data seperti ini. Data yang kami himpun sampai dengan bulan Maret 2023 terjadi apa yang namanya penelantaran pendidikan, itu sekitar 400 anak, dan sebagian besar sudah bisa diintervensi. Kemudian yang lebih parah lagi terjadi pelecehan seksual. Ada lagi kekerasan fisik dan bullying, serta ada lagi yang namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, data-data ini adalah fakta selama pandemi terjadi dan kemudian bisa diidentifikasi pasca pandemi. Lanjut ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini semuanya? Nah, tentu saya sepakat bahwa dalam rangka menyikapi ini, orang dewasa, itu baik orang tua, guru, atau siapapun, ya kan, tentu tidak boleh punya perspektif seperti dirinya sendiri. Bagaimana kita masuk di dalam dunia anak-anak itu. Nah, dalam konteks itu, saya kira pentingnya kita memahami mereka. Nah, dalam konteks mereka, saya lebih banyak fokus pada bagaimana kita membangun komunikasi. Nah, dalam term komunikasi itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Ada pola komunikasi yang disebut dengan I'm okay, you are not okay. Nah, pola komunikasi yang I'm okay, you are not okay itu ya seperti guru, ustadz, ustadzah dengan muridnya. Persepsi baik itu hanya ada di dalam persepsi ustadzanya atau orang tuanya, sementara anak selalu dianggap salah. Hingga pola komunikasi ini akan menimbulkan jarak di antara guru, orang tua dengan anak-anak. Begitu juga yang kedua, I'm not okay dan you are not okay, lebih banyak kemudian orang tua pasrah, dibebaskan apa maunya anak. Sehingga sebenarnya di term 1-2 ini lebih banyak ada jarak antara guru maupun ustadz dan ustadzah dengan anak. Terlebih lagi yang ketiga, nah ini sama-sama mungkin tidak bisa ketemu, saling muncul dendam dan sebagainya. Nah, lalu pola komunikasi seperti apa yang mesti harus kita bangun? Pola komunikasi yang saling memahami antara orang tua dengan anak-anak, antara ustadz dengan anak-anak, antara ustadzah dengan anak-anak. Sehingga saling memahami, saling melengkapi, dan apa yang harus dilakukan? Orang tua, orang dewasa, ustadz atau ustadzah harus mampu menyediakan dirinya. Tadi saya mendengar dari Bu Miranti, investasi waktu. Nah, bagaimana kemudian orang dewasa, baik itu orang tua, ustadz dan ustadzahnya, punya investasi waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi maunya anak. Ya, dengan kita memahami dan menyelami apa yang menjadi maunya anak, akan terjadi semacam pola komunikasi yang baik dan saling memahami antara orang tua dengan anak-anaknya. Oke, lanjut. Nah, memahami kebutuhan dan keinginan. Selalu ada yang namanya kebutuhan dan selalu ada yang namanya keinginan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Butuh itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan terjadi dampak yang tidak diinginkan. Kalau keinginan meskipun tidak dipenuhi, ditunda, maka tidak ada risiko. Nah, mendidik anak itu bukan persoalan keinginan. Mengajari anak itu bukan persoalan keinginan, tapi persoalan kebutuhan. Sehingga kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Ketika itu dibutuhkan, maka seharusnya kemudian harus dipenuhi juga itu. Sehingga dalam konteks pendidikan itu kita harus memahami betul apa yang disebut dengan kebutuhan anak di dalam belajar. Lanjut. Nah, saya kira ini kalau bicara tentang teori kebutuhan, di dalam kebutuhan itu setiap orang pasti ada kebutuhan tertinggi, kebutuhan tentang aktualisasi.
anak sebagaimana kita orang dewasa juga punya kebutuhan aktualisasi, kebutuhan di mana dia butuh dihargai, butuh didengarkan, dan itu butuh pengorbanan dari orang dewasa untuk bisa memahami dan untuk bisa mendengarkan anak-anak. Lanjut. Nah, ini peran ayah dan ibu seperti apa? Saya kira berbagi peran. Tidak bisa kemudian pendidikan itu diserahkan kepada ayah saja atau ibu saja atau kepada sekolah saja atau lembaga pondok begitu. Tapi semuanya harus bersinergi, berkontribusi apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Sehingga yang menjadi kebutuhan adalah mau nggak lembaga pendidikan itu berbagi dengan orang tua, baik itu ayah dan ibu, untuk kepentingan terbaik anak. Lanjut. Nah, gambarannya seperti ini, kedekatan, dan ini juga bisa dilakukan di sekolah, di lembaga pendidikan. Nah, apalagi yang terjadi di pondok, ya, 24 jam penuh anak-anak itu berada di bawah pengasuhan para ustadz dan ustadzah. Nah, kalau kemudian pengasuhan itu diambil alih semuanya, ini juga akan berpotensi melupakan anak dengan orang tuanya. Sehingga ini yang harus kita jaga. Lanjut. Nah, saya kira ini, siapa yang bertugas melindungi anak-anak kita dari kekerasan? Ada negara. Negara hadir dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang ada. Nah, di data kami, itu lokus kekerasan itu lebih banyak terjadi di rumah dan sekolah. Bayangkan, rumah dan sekolah yang harusnya menjadi tempat nyaman bagi anak-anak ternyata juga tidak bisa lagi diharapkan. Nah, kalau rumah dan sekolah tidak lagi bisa diharapkan, anak-anak mau kemana? Sehingga yang perlu kita bangun adalah menjadikan rumah, sekolah menjadi tempat di mana anak-anak bisa berekspresi, bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang dia butuhkan, dan kemudian orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya juga bisa memahami, memberikan apa yang dia butuhkan. Saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa kita pertajam dengan diskusi maupun saling melengkapi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa atas pemaparan materinya. Ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Miranti juga, dan terlebih nanti bisa Pak Isa sharing tentang praktisnya di lapangan ya Pak ya. Barangkali mungkin ada yang membutuhkan itu. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Ini lumayan panjang sesi diskusinya, bisa sampai pukul 9. Untuk sesi diskusi saya sampaikan terlebih dahulu beberapa peraturan. Diskusi penanya bisa langsung raise hand gitu ya, menyalakan ikon raise hand di chat room. Kemudian nanti setelah saya persilakan, silakan menyebutkan nama dan asal instansinya, lalu menyampaikan satu saja pertanyaan supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Adapun yang berkenan memberikan pertanyaan lewat chat room juga dipersilahkan, silakan untuk menuliskan nama, asal instansi, kemudian satu pertanyaan saja. Nanti setelah itu, ditambahkan juga ditujukan kepada siapa, kepada Bu Miranti ataukah Pak Isa. Untuk Bu Miranti dan Pak Isa, bagaimana berkenan untuk pertanyaannya, diskusinya, apakah langsung 2 atau 3 pertanyaan kemudian dijawab, atau 1 pertanyaan kemudian dijawab? Slide aja, enggak apa-apa. 1, 2 pertanyaan atau 3, itu nanti kita jawab bersama-sama. Oke, baik. Bu Miranti juga demikian? Oke, kita buat seragam saja. Boleh, Ustaz. Ya. Baik, saya persilakan kepada Ustadz, Ustadzah, Bapak dan Ibu guru hadirin sekalian. Monggo jika ada diskusi ataukah pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari M. Syarifuddin. Saya izin bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaan, apakah menonton
anime, film aksi, dan sejenisnya itu akan berpengaruh ke perilaku anak ataukah tidak? Apabila atau jika dalam film tersebut ada cerita pembulian, apakah sekiranya itu akan berpengaruh ke perilaku anak? Gitu. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Ibu Miranti atau Pak Isa, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana ketentuan dalam menontonkan film aksi kepada anak? Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan contoh pembiasaan apa yang bisa mencegah tindakan perundungan. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah ataukah ustadz-ustadzah di sekolah jika terjadi tindakan perundungan antar siswa. Kemudian bagaimana membedakan suatu tindakan terhadap teman sebagai itu perilaku bullying atau hanya candaan saja. Gitu. Sudah ada 4 pertanyaan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Miranti atau Bapak Isa. Nanti kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Monggo Bapak Isa atau Ibu Miranti, bisa saya bantu juga untuk mengulang pertanyaannya lagi. Oke, monggo Bu Miranti. Oke, terima kasih Pak Isa, terima kasih juga Ustazah. Oke, mungkin yang pertama ya, apakah menonton anime akan berpengaruh ke perilaku anak gitu ya? Anak usia berapa dulu nih? Sudah cukup matang atau tidak? Kalau misalnya secara kognitif, kematangan emosinya dia sudah cukup, maka kemungkinannya itu mungkin kecil. Jadi kalau untuk kakak-kakak yang sudah SMA gitu ya, dia sudah bisa membedakan bahwa oh ini itu fantasi, tidak terjadi di dunia nyata gitu, sehingga dia kemungkinannya bisa memetakan itu. Tapi kalau misalnya untuk adik-adik yang mereka masih ruang lingkupnya SD atau mungkin lebih di bawah itu gitu ya, kemungkinannya bisa sangat besar sekali itu bisa terjadi karena mereka itu hanya menyerap. Jadi, nah kalau misalnya itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah tentunya perlu untuk pendampingan. Jadi gini, bukan kita mencegah kemudian tidak mempertontonkan itu sama sekali gitu ya, jadi tidak memberikan akses sama sekali sehingga dia tidak belajar sesuatu. Toh pada akhirnya ketika nanti dia berada di luar, ketika dia sendirian sudah dewasa, maka dia juga harus menghadapi itu. Nah, maka kita sebagai orang dewasa itu yang perlu kita lakukan, guru ataupun orang tua, adalah memberikan pendampingan apapun bentuk tontonannya. Karena apa? Persepsi setiap anak-anak itu berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyamakan persepsi sesuai dengan konteksnya gitu, supaya dia nggak keluar dari itu. Jadi nggak harus tontonan anime yang kemudian ada pukul-pukulan atau mungkin tembak-tembakan atau apa. Jadi semua bentuk tontonan, semua bentuk sajian apa namanya, entah film, entah games atau segala macam, perlu pengawasan dari orang tua atau orang dewasa. Jadi makanya kita bisa memberikan masukan di sana gitu. Saya rasa itu sih. Yang paling penting adalah bukan apa yang dia tonton, tapi dengan siapa dia nonton gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika dia nonton itu, kalau dia sendiri, misalnya nih tentang edukasi aja ya, kalau untuk anak-anak ketika dia nonton tayangan edukasi tanpa ada bantuan dari orang dewasa di sekitarnya, maka bisa jadi apa yang dia lihat itu masih nggak sama dengan yang dia persepsikan gitu kan, karena mereka masih sedang dalam tahap tumbuh kembang. Jadi kita perlu melihat, makanya ada tontonan tuh kan yang selalu untuk dengan bantuan orang tua gitu ya, 13 tahun ke atas, berapa belas tahun ke atas gitu-gitu kan. Nah, itulah perlunya kita untuk selalu memberikan pendampingan dan edukasi ke anak-anak. Untuk kalau dari saya Ustazah yang nomor 1 nih. Mungkin itu menjawab nomor 2 apakah juga ya. ada tanggapan Bapak tambahan untuk
pertanyaan tentang tontonan untuk anak. Setiap orang itu punya persepsi dan setiap orang itu punya kecenderungan untuk meniru, apalagi anak-anak kan, gitu. Jadi tontonan itu anak-anak seperti apa yang kemudian rentan untuk melakukan peniruan. Saya kira itu yang masih harus kita pilah-pilah dulu kan begitu, sehingga kematangan itu akan menentukan apakah anak itu mau meniru atau tidak. Tetapi semakin sering itu akan terjadi pembiaran dan kemudian pemakluman. Sehingga menurut saya tipnya begini, bagi orang tua atau bagi guru untuk mengetahui apakah film itu atau tontonan itu layak atau tidak, dibangun kesepahaman antara orang dewasa dengan anak. Contoh yang paling mudah itu adalah seperti kita melihat traffic light itu ya, lampu lalu lintas ada merah, ada kuning, ada hijau ya kan. Nah, tontonan yang hijau itu tontonan yang seperti apa, yang boleh dilihat oleh anak, dan itu harus disepakati antara orang tua dengan anak. Lalu ada lagi yang kita tandai dengan warna kuning. Nah, itu pun juga harus disepakati dengan anak-anak. Yang kuning itu kayak apa? Yang kalau dilihat oleh anak-anak, orang tua wajib hadir, wajib menemani. Ada lagi tontonan yang kita tandai dengan warna merah. Nah, seperti apa misalkan kekerasan, pemukulan, ya kan, atau hal yang berbau pornografi dan sebagainya, ini kasih tanda merah dan wajib untuk tidak ditonton. Sehingga kalau kita melihat di media sosial itu ada yang dilarang, ada tontonan yang harus didampingi, dan kemudian apa yang dibolehkan. Nah, ini juga berlaku misalkan di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan itu harus disepakati dulu mana yang boleh dan mana yang harus didampingi dan mana yang tidak boleh. Sehingga kita juga bisa mendidik anak-anak kita untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, mana yang boleh dilihat dan mana yang harus didampingi dan mana yang tidak boleh. Saya kira itu. Oke, baik. Untuk jawaban dan tanggapan dari Bu Miranti dan Pak Isa, saya kira bisa menjawab pertanyaan pertama sekaligus pertanyaan kedua. Secara singkatnya adalah bahwa perlu adanya seleksi dan pendampingan. Jadi disesuaikan juga dengan usia anak, kematangan, serta perkembangan kognitifnya, kemudian diberikan pendampingan, dibangun kesepakatan, dan juga pengarahan untuk membangun persepsi yang sehat dan benar gitu antara anak juga orang tua. Ini soal film atau tontonan juga tadi disampaikan oleh Bu Miranti, tidak hanya di situ tapi juga untuk games. Mungkin juga bisa buku bacaan juga ya, Bapak, Ibu, Bu Miranti, Pak Isa. Bisa, termasuk di Bacaan. dalamnya bacaan ya kan. Ya, apalagi sekarang bacaan tidak hanya tertulis dalam bentuk hard copy, tapi juga e-book atau webtoon dan lain sebagainya begitu. Iya. Oke. Berikutnya untuk pertanyaan ketiga, contoh pembiasaan yang bisa mencegah tindakan perundungan. Mungkin bisa masuk ke intervensi gitu ya. Untuk sekolah gitu. Intervensi apa yang bisa dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencegah tindakan perundungan kalau itu sudah terjadi. Monggo Bu Miranti atau Pak Isa. Monggo Pak Isa. Oke, saya dulu nggih. Oke. Iya. Dalam konteks mencegah perundungan itu kan perlu dibangun suasana yang nyaman bagi anak-anak. Sehingga kalau misalkan anak-anak itu tumbuh dalam situasi yang nyaman, tumbuh dalam situasi yang baik, tumbuh dalam situasi yang kasih sayang, maka anak-anak akan terbentuk dirinya itu lebih pekat dan lebih menghargai orang lain. Sehingga menurut saya menciptakan lingkungan, menciptakan suasana sekolah, saling menghargai, saling mengapresiasi, itu menjadi penting. Nah, untuk bisa saling menghargai, saling mengapresiasi dan bertanggung jawab itu apa yang harus dilakukan? Pertama, bangun kesepahaman dan kesepakatan bersama. Sehingga kita akan tahu mana yang boleh itu apa saja dan mana yang tidak boleh. Nah, apapun yang tidak boleh tentu ada sanksi. Ya, karena sanksi itu juga harus kita bangun bersama. Apa yang bisa didapatkan, sanksi apa yang didapatkan seandainya di antara pelaku kesepahaman itu melakukan pelanggaran. Sehingga anak-anak tahu konsekuensinya kalau melanggar itu akan mendapatkan sanksi.
Nah, tentu sanksi itu juga harus diatur supaya kita tidak dituduh melakukan kekerasan. Ini menjadi penting. Nah, kemudian yang ketiga saya kira saling memahami dalam berkomunikasi, memahami karakter anak seperti apa itu menjadi penting di dalam rangka membangun kesepahaman di antara mereka. Sehingga kalau di dalam transaksional analysis itu ada 3 karakter manusia, dewasa, anak-anak, dan orang tua. Nah, orang tua itu seperti apa? Orang tua itu kadang-kadang selalu merasa benar, ya, ingin selalu didengarkan. Itu juga berlaku pada kita, guru, merasa benar, ya, merasa harus didengarkan. Lalu semua itu harus dalam persepsi dia. Nah, begitu juga anak-anak. Anak-anak juga ingin diperhatikan dan ingin melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan. Itu karakter anak-anak. Nah, coba bayangkan kalau karakter orang tua ketemu karakter anak-anak, yang terjadi adalah kekerasan di antara mereka. Maka apa yang perlu dibangun adalah tipologi orang dewasa. Orang dewasa itu seperti apa? Yang bisa saling memahami, mengerti, dan juga mau mendengarkan ketika terjadi proses dialog. Nah, untuk itu saya kira orang tua, guru maupun siapapun kita perlu membangun komunikasi yang dewasa. Yang dewasa itu artinya bukan kemudian dipahami yang lain, tapi rasional, bisa menghargai, bisa memahami, dan bisa mengapresiasi setiap orang yang berbicara dengan dia. Saya kira itu. Baik, Bu Miranti ada tanggapan tentang intervensi atau pembiasaan yang bisa dilakukan untuk mencegah perundungan? Mungkin sudah terwakili ya semuanya dengan Pak Isa, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan seandainya itu sudah terjadi, jadi yang kita pahami itu adalah kalau perundungan itu perlu penanganan dan perlu ditindaklanjuti dengan sikap yang tegas itu kan ketika bentuknya di area fisik gitu kan. Jadi kan oh ada bentuk fisiknya nih gitu. Jadi harus nih di dua-duanya itu maka perlu diatasi gitu ya. Padahal yang saya ingin titipkan kepada Bapak Ibu guru sekalian itu adalah bahwa meskipun kita sebagai orang dewasa berpikir bahwa ketika anak-anak menyampaikan sesuatu, kok kayaknya teman-teman aku tuh nggak suka ya sama aku, kok kayaknya mereka ngejauhin aku gitu ya. Kita merasa kita itu kadang-kadang terbiasa untuk membiasakan itu gitu. Itu udah biasa, itu cuman perasaan kamu aja. Justru hal-hal yang seperti itu, yang tidak tampak itulah yang nanti bakal jadi hal yang akan buat dia itu trauma misalnya, konsep dirinya dia jadi rendah misalnya. Jadi yang perlu kita tahu dan kita pahami setiap kali siapapun itu dan apapun bentuknya, ketika dia menyampaikan, aku merasa terbuli gitu ya. Dan ketika kita berusaha untuk mengkonfirmasi, kemudian menganamnesa dan mencari tahu, sebenarnya itu bukan terbuli gitu. Kita melihatnya seperti itu, tapi pada diri korban sendiri iya perasaan terbuli itu nyata gitu loh. Nah, itu tuh yang saya pingin jadi jangan diabaikan perasaan mereka gitu. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan itu lagi ke orang lain. Itu yang perlu kita kritisi. Jadi nggak harus yang tampak dulu baru bergerak gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita mungkin sering ya Bapak Ibu atau ustadz-ustadzah gitu kan menerima laporan ini merasa terbuli kok gimana misalnya pas lagi ke kantin temen-temennya nggak ngajakin dia gitu dia ngerasa kayak aku tuh dipinggirin sama temen aku nggak ada yang bisa menerima situasiku gitu kemudian kita ngerasa ya ngapain kamu nunggu orang lain kita nih yang orang yang udah dewasa yang merasa bahwa dalam kemampuan mengelola emosi, kemampuan mengelola diri udah cukup matang. Tapi anak-anak dan remaja itu belum gitu. Jadi kemudian kita akhirnya yang kita lakukan adalah ya itu biasa, itu cuma perasaan dia aja gitu. Enggak. Jadi yang mereka rasakan itu benar-benar ada gitu. Nah, itu tuh yang saya ingin Bapak Ibu, yuk kita sama-sama lebih aware ke mereka gitu bahwa mungkin menurut kita itu hal yang wajar karena dulu waktu kecil tuh kita sering tidak dikonfirmasi gitu kan. Perasaanmu masih ingat nggak dulu kalau kecil tuh kita sering ya dipanggil nama bapak sama ibu kita gitu ya.
buat kita itu hal biasa. Sebenarnya waktu itu kalau kita balik lagi ke saat kita kecil, buat kita itu nggak biasa juga gitu. Sakit kan rasanya, malu juga kan, gitu kan. Nah, sekarang itu di anak-anak sekarang, karena kita udah gede dan udah dewasa, makanya tugas kita itu adalah yuk stop, berhenti gitu. Apapun yang dirasakan oleh anak-anak, entah itu dalam tanda kutip orang lain pada umumnya ngerasa bahwa itu ngada-ngada kok, cuman perasaan dia aja, tapi yes, is true gitu. Itu benar-benar ada, perasaan dia ada. Gitu. Dan tugas kita adalah mengkonfirmasi itu. Gimana caranya? Tanyain, oh ya, kenapa kok kamu bisa ngerasa seperti itu? Gitu. Jadi terima dulu situasinya, dia diterima, perasaan yang dia rasain, oh iya ya, jadi kamu ngerasa sendirian, oh iya ya, jadi kamu ngerasa seperti ini, gitu. Terus keinginanmu gimana, gitu. Balikin ke dia lagi, bentuknya pertanyaan, kamu pengennya gimana? Ya aku pengen misalnya, teman-teman aku tuh bisa nerima aku, gimana caranya supaya teman-teman kamu bisa nerima kamu, gitu. Yang dibutuhin sama anak-anak itu sebenarnya adalah konfirmasi terhadap apa yang mereka rasakan. Oh iya kok, kamu ngerasain ini dan kamu boleh ngerasain ini. Tapi kan nggak mungkin kamu di situasi ini terus kan. Yuk sama-sama keluar yuk dari sini. Oh, itu mungkin hal yang perlu kita bagi ya. Sekali lagi, bullying itu seperti circle. Jadi pelaku sebelumnya adalah korban dalam situasi yang berbeda. Dia mungkin di rumah ditekan, dapat tekanan mungkin dari orang tua, nggak sesuai sama dirinya. Padahal kita sebagai orang tua ngerasa apa yang sudah aku lakukan untuk dia adalah yang terbaik. Gitu. Tapi dia tidak merasa seperti itu. Begitu di luar, ketemu sama teman-teman yang menurut dia di bawahnya dia, maka superioritasnya dia muncul. Menekanlah dia ke teman-temannya. Gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, apa yang kita lakukan ketika situasi itu ada? Korbannya perlu untuk dibantu, pelakunya lebih perlu lagi untuk dibantu. Karena sebelumnya dia adalah korban. Jadi dua-duanya kita perlu bantu supaya itu tidak terjadi lagi. Gitu. Itu sih, Ustazah. Baik, terima kasih Bu Miranti dan Pak Isa untuk tanggapan pertanyaan tentang intervensi atau pembiasaan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan perundungan. Saya ulang sebentar. Jadi yang pertama adalah kita sebagai guru, ustadz ustadzah atau orang tua membangun komunikasi dengan anak gitu. Kemudian yang pertama membangun komunikasi, yang kedua adalah membangun suasana yang nyaman, baik, penuh kasih sayang, menciptakan empati, memberikan apresiasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan membangun kesepahaman atau kesepakatan dengan anak. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting adalah mengatur sanksi. Jika terjadi sebuah tindak perundungan, maka harus ada sanksi yang sudah diatur sebelumnya, gitu ya, supaya apa? Supaya lembaga tidak dituduh melakukan tindak kekerasan, gitu. Kemudian yang keempat, bahwa semua bentuk perundungan, baik itu verbal, fisik, yang secara langsung maupun tidak langsung, itu semua harus diintervensi. Tidak hanya yang berdampak pada fisik saja, tapi semuanya harus diintervensi, dan intervensi juga harus menyeluruh, itu tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada pelaku. Dan yang dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya bukanlah pemakluman, gitu ya, tetapi kita bantu mereka untuk mengkonfirmasi apa yang dirasakan, kemudian membantu dan mengarahkan mereka untuk keluar dari perundungan tersebut, baik untuk korban maupun pelaku. Saya rasa demikian, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu yang keempat, bagaimana membedakan suatu tindakan terhadap teman sebagai bullying atau hanya candaan saja. Gitu. Ini sepertinya sudah ada tadi di slide, jadi bisa mungkin minta dijelaskan ulang oleh Bu Miranti. Tadi ada di slide Bu Miranti ini. Bagaimana kita membedakan itu sudah masuk tindak perilaku bullying atau sekedar candaan gitu. Monggo Bu Miranti. Bagaimana membedakan apakah itu perilaku bullying atau sekedar candaan gitu kan ya Ustazah? Iya,
Betul. Jadi kalau untuk pelaku berarti kan seperti ini ya, berarti kalau untuk pelaku dia mengatakan itu bercanda, tapi untuk korban dia ngerasa itu bullying gitu kan. Itu kan yang sering terjadi ya. Nah, gimana caranya? Saya mungkin sudah jelaskan tadi ya bahwa kalau korban merasa itu bullying gitu ya, berarti untuk kapasitasnya dia iya itu bullying itu terjadi gitu kan. Jadi yang mengkonfirmasi bahwa aku terbuli kan dirinya sendiri dulu ya. Jadi kalau orang nggak sadar dia gini misalnya, saya sendiri misalnya dalam satu forum gitu ya, orang-orang ngejek dan menertawakan saya, kalau misalnya saya nggak merasa diejek dan ditertawakan, maka saya kan tidak terbuli gitu, ya kan? Beda dengan ketika dalam satu forum orang lain merasa tidak sedang membuli saya, tapi mereka menurut saya mereka punya gestur-gestur tubuh yang menunjukkan indikasi bahwa mereka sedang mencemooh saya, maka saya merasa terbuli. Jadi bullying itu munculnya dari si korban gitu. Nah, terus gimana misalnya? Jadi korban merasa dia terbuli, tapi pelaku nggak ngerasa, kita cuma bercanda aja. Nah, untuk korban kita tingkatkan rasa percaya dirinya dia, harga dirinya dia, cara dia melihat situasi yang ada. Nah, untuk si pelaku kita tingkatkan ke dia empatinya dia, bahwa yang kamu lakukan kalau menurut kamu itu bercanda, tapi itu bisa loh nyakitin orang lain gitu. Jadi maka itu akan berhenti. Jadi korban akan merasa bahwa enggak kok, benarkah itu kamu ngerasain itu, tapi teman-teman kamu mereka nggak bermaksud seperti itu. Jadi tingkatkan rasa percaya dirinya dia, cukupkan dia dengan diri dia sendiri bahwa I'm enough with myself, aku cukup dengan diri aku sendiri, sehingga aku nggak ngerasa bahwa ketika ada kurang di aku, jadi wah orang lain ini sedang membuli nih, mereka nggak setuju sama situasiku gitu. Lah untuk si pelakunya kita jelaskan ke mereka bahwa ketika kamu merasa itu baik-baik aja, tapi secara tidak langsung kamu menyakiti orang lain. Jadi dua-duanya perlu ditangani dalam situasi yang berbeda. Baik, terima kasih Bu Miranti. Jadi itu juga sebenarnya mencakup di penjelasan awal juga jawaban untuk pertanyaan ketiga tadi ya. Jadi intervensi itu dilakukan di korban yang merasa dibully dan juga kepada pelaku yang dirasa oleh korban telah melakukan tindak pembulian kepada dia gitu. Karena bisa jadi pelaku melakukan itu tanpa kesadaran bahwa itu sebenarnya sudah mengganggu dan melukai temannya, sedangkan korban bisa jadi dia merasakan itu bully karena dia masih kurang konsep dirinya, kepercayaan dirinya masih kurang. Jadi intervensi di kedua belah pihak begitu nggih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan juga untuk Bu Mira. Bagaimana membangun hubungan dengan santri yang dia sudah memiliki konflik? Jadi kalau semisal tadi guru harus memberikan investasi waktu, melakukan kedekatan gitu ya. Tapi ternyata santri atau murid tersebut merasa dia memiliki konflik dengan guru yang kiranya akan melakukan pendekatan kepada dia. Sehingga ketika ingin menasehati atau memberikan arahan, si santri atau murid itu selalu memberikan penolakan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau itu dimungkinkan, maka guru yang dianggap memiliki konflik dengan santri, dia yang melakukan pendekatan gitu ya. Tapi seandainya santrinya sudah merasa bahwa nggak bisa kayaknya, maksudnya itu kemungkinan dia untuk masuk santri itu masih belum, maka harus ada pihak lain yang membantu untuk si santri ini melihat sisi lain dari gurunya itu tersebut gitu. Karena kan kadang-kadang kita itu kan melihat hanya dari sisi kita ya. Jadi ketika kita ditegur mungkin sama ustadz sama ustadzah, kita ngerasa bahwa ustadz ustadzah itu secara personal itu nggak suka sama aku gitu kan. Padahal sebenarnya yang ditegur itu adalah perilakunya gitu kan. Nah, jadi seandainya ustadz atau ustadzah yang bersangkutan itu memungkinkan untuk melakukan pendekatan kepada santri,
yang berkonflik tadi, maka boleh dilakukan. Caranya gimana? Tentunya tidak dalam situasi yang tegang ya. Itu tadi, berikan investasi waktu gitu. Ngobrol bareng, kamu gimana kabar? Dan ngomongin lebih hal-hal yang lebih intim lagi, maksudnya intim gimana? Kamu kalau bisa itu ilmunya jadi apa? Itu jadi hal-hal yang menurut dia itu menyenangkan. Untuk si santri itu dia senangnya ngomongin apa sih? Ngomongin masa depannya misalnya, ngomongin prestasinya dia mungkin, ngomongin keluarganya. Nah, kita menyasarnya itu, mengambil hatinya itu ngomong dari hal-hal yang disukai, bahasan-bahasan yang disukai oleh santri itu. Setelah terjadi ya komunikasinya sudah mulai mencair, boleh kita ngomong secara deep in, ngomong bahwa sebenarnya kamu tahu nggak kalau selama ini aku sebagai ustadz kamu tuh negur kamu seperti ini, itu bukan karena aku benci sama kamu, justru aku sangat sayang sama kamu. Jadi kita ngomongin hati ke hati gitu. Karena aku sayang sama kamu, aku tuh nggak pengen kamu terjebak di situasi yang keliru seperti ini. Bisa dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak dimungkinkan, maka perlu pihak ketiga yang memberikan bantuan kepada santri untuk melihat situasinya Ustadz itu tadi. Gitu dulu. Tapi pada akhirnya trauma itu hanya bisa diselesaikan kalau kita menghadapi kan ya, Ustadzah. Jadi situasi apa yang bikin kamu nggak enak, jadi ya kamu harus hadapin itu situasinya. Jadi cara yang paling baik adalah dua-duanya ngobrol dari hati ke hati. Baik, jadi untuk itu pertanyaan tadi, antara murid atau santri yang bersangkutan dengan guru yang dia anggap ada konflik dengan dia itu harus melakukan pendekatan lebih dalam, komunikasi lebih dalam. Kalau semisal memang belum memungkinkan, maka kita perlukan pihak lain yang akan membantu komunikasi antar kedua belah pihak, begitu ya. Kemudian, iya, Bu Miranti? Tapi pada akhirnya harus tetap antara santri dan ustadz atau ustadzah itu pada akhirnya mereka harus duduk bareng berdua ngobrol gitu, deep in. Apalagi kalau misalnya santrinya sudah cukup dewasa gitu ya, misalnya SMP, SMA, itu jadi kan sudah bisa ya untuk kita ngomong secara dari hati ke hati gitu situasinya. Tapi bukan untuk kita nurunin diri kita ya, maksudnya kamu apa ya? Maksudnya lebih ke tujuan gitu. Jadi pendekatan itu dilakukan bahwa tujuan kita melakukan ini ke kamu itu lebih karena aku tuh pengen yang baik buat kamu, supaya kamu tuh seperti ini, supaya kamu seperti ini gitu. Bisa jadi santri itu salah menilai bahwa ketika dia ditegur, itu yang ditegur itu adalah harga dirinya dia, konsep dirinya dia gitu. Jadi bukan perilaku yang dia lakukan. Itu sekali. Ya, pada intinya juga kembali ke yang disampaikan Pak Isa tadi, bahwa komunikasinya harus sama persepsinya gitu ya. Jadi kita lihat tadi 4 jenis gitu ya, komunikasi antara orang dewasa, orang tua dengan anak, kita pakai yang keempat gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang ini kepada Pak Isa juga Bu Miranti, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan atau edukasi kepada anak-anak terkhusus tentang bullying ya, atau tindak perundungan di sekolah, tapi belum ada tim ahli atau BK gitu di lembaga tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian bagaimana atau siapakah yang akan menjadi jembatan komunikasi antar orang tua dan santri ketika memang ada permasalahan yang harus disampaikan atau orang tua ingin mendapatkan informasi tentang anaknya begitu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Isa. Ya, saya kira sederhana kan, di dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikasi interpersonal, ada intrapersonal dan antarpersonal. Nah, kata kuncinya adalah empati sebetulnya. Kemampuan berempati kepada orang lain itu akan menjadikan kita berhati-hati melakukan sesuatu, sehingga kalau kita berhati-hati melakukan sesuatu, kita akan menghindari apa yang disebut dengan
bullying tadi. Nah, empati itu seperti apa? Saya kira sederhana ukurannya. Kalau kita tidak ingin dicubit ya kan, maka jangan mencubit orang lain. Sehingga kita akan lebih berhati-hati kalau saya mengeluarkan kata-kata ini, dan kalau kemudian itu saya rasakan salah, saya rasakan tidak enak, maka itu tidak perlu saya lakukan. Sehingga menurut saya kemampuan kita merasakan apa yang terjadi pada orang lain itu menjadi penting, sehingga kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini saya kira akan berlaku untuk semuanya ya kan, baik itu guru, orang tua, ataupun siapapun yang selalu berdekatan dengan anak. Ya, dengan perasaan empati, dengan perasaan mampu merasakan orang lain, kita akan lebih berhati-hati di dalam rangka mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan pribadi orang lain, terutama anak-anak. Saya kira itu. Baik Pak Isa, tadi pertanyaannya ada seperti ini Pak. Kalau misal belum ada tim ahli atau BK di lembaga tersebut, nah bagaimana kita bisa melakukan intervensi atau pelatihan atau edukasi untuk anak-anak terkait dengan bullying gitu? Iya, itu tadi. Kita ajari, kita bangun pada anak-anak itu mampu merasakan. Kemampuan berempati kepada orang lain itu kan menjadi penting. Supaya tidak terjadi apa yang menurut saya itu candaan. Misalnya kalau tadi kembali ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut saya candaan, tapi menurut orang lain itu seperti dirasakan itu menjadi sebagian dari kekerasan. Sehingga menurut saya, meski tidak ada ahli di sana, tapi etik dalam berkomunikasi, etik berperilaku, itu saya kira sekolah punya. Ya. Bagaimana bergaul dengan temannya, bagaimana bergaul dengan gurunya, bagaimana berperilaku yang kita sebut dengan tata tertib dan tata krama itu. Nah, tata tertib dan tata krama itu kan tidak cukup ditulis. Kalau itu dibiasakan, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, meski kita tidak punya tim ahli di sana. Karena kemampuan berempati itu kan sebenarnya sebuah kultur ya, sebuah budaya yang mungkin dalam Islam sudah tadi di awal Dr. Joko sudah menyampaikan, belum tentu ya kan yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Sehingga kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk merasakan, itu menjadikan semua kita itu adalah ahli. Semua kita itu adalah dokter, semua kita itu adalah terapis yang bisa menjaga supaya tidak terjadi kekerasan berkelanjutan itu. Saya kira itu. Oke, artinya itu menjadi tugas bersama dengan peraturan yang sudah dibentuk dan ada di sekolah atau lembaga tersebut, ya Pak? Iya, saya kira itu. Sehingga membangun kultur sekolah yang baik, ya kan. Misalkan kalau masuk kelas itu mengucapkan salam. Kalau masuk kelas itu harus berjabat tangan dengan guru, ya kan, dengan aturan yang sudah ditentukan, ya kan. Kemudian sesama teman itu harus saling menghargai, tidak boleh ABC. Saya kira itu bagian-bagian dari apa ya, menjadikan diri kita ahli, ya kan? Meskipun tidak harus kemudian ahli itu kan berasal dari lembaga akademis ya, tapi kemampuan kita melakukan apapun yang kemudian menimbulkan sesuatu yang nyaman, saya kira itu menjadi bagian-bagian keahlian yang dimiliki oleh setiap orang. Baik, terima kasih Pak Isa atas tanggapannya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, bagaimana cara menyikapi anak yang egonya tinggi ketika berbuat salah tidak mau mengakui kesalahannya, baik itu kesalahan kepada teman atau kepada gurunya, gitu. Monggo bisa ditanggapi oleh Bu Miranti. Oke, terima kasih Ustazah. Kalau egonya tinggi, itu artinya sebenarnya makna dari itu adalah bukan egonya tinggi, berarti dia kurang, dia menilai dirinya sendiri kurang gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau dia ego itu kan sebenarnya mungkin yang dipahami sama orang lain sama kita psikologi itu beda kali ya. Kalau ego itu sebenarnya lebih ke arah
pertimbangan diri kamu sehingga kamu melakukan itu gitu kan. Nah, itu munculnya dari id atau super ego, mana yang lebih dominan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk orang-orang atau anak-anak yang ibaratnya harga dirinya gitu ya, kita menilai itu sebagai harga diri gitu ya, harga dirinya tinggi gitu ya. Sebenarnya di balik itu bukan harga dirinya tinggi, tapi dia malah menganggap dirinya itu rendah. Maka ketika dia diminta untuk melakukan lagi, dia ngerasa ntar habis dong gitu. Wah, dia tidak cukup percaya dengan dirinya, makanya dia tidak. Jadi bentuk kepercayaan diri itu nggak selalu yang kamu rendah diri, terus pemalu, nggak selalu seperti itu bentuknya gitu. Justru malah mereka itu yang kalau sebenarnya daya tampung, bukan daya tampung ya, kepemilikan atas harga dirinya itu rendah, maka dia sangat membutuhkan konfirmasi dari lingkungan sekitarnya dia. Pengakuan-pengakuan yang didapat dari lingkungan sekitarnya dia. Bentuknya apa? Bentuknya kalau anak-anak kebanyakan ya keliru. Kelirunya yaitu dengan meremehkan yang lebih rendah dibandingkan dia, atau dengan merasa kalau aku minta maaf sama guru ntar aku habis dong. Padahal aku tuh cuma punya ini loh. Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan itu dan kita tahu bahwa oh sebenarnya konsep dirinya dia terhadap dirinya dia itu belum cukup gitu. Jadi pendekatannya adalah dengan meningkatkan konsep dirinya dia gitu. Nggak apa-apa kita yang kasih dia pujian. Kemampuan-kemampuan yang dia bisa lakukan itu apa dulu gitu. Pendekatannya itu dulu. Setelah itu baru kita bisa masuk ke dia, masuk ke wejangan-wejangan yang bakal kita lakukan ke dia gitu. Jadi penuhin dulu kebutuhannya dia. Gitu sih. Berarti kalau seperti ini bukannya dia egonya tinggi sehingga tidak mau mengakui kesalahannya, tapi dia mengkhawatirkan sesuatu itu akan hilang dari dirinya ketika dia menuruti atau menerima dari orang lain gitu. That's right. Oh. Kalau Jadi kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, kita tuh sebenarnya nggak butuh dikonfirmasi sama orang lain, just enough with myself gitu ya, easy going aja. Gitu. Jadi lebih bisa menilai sesuatu itu secara objektif. Tapi kalau kita sendiri masih butuh itu, kalau orang yang lapar itu kan dengan orang yang perutnya kenyang itu kan kalau ngelihat makanan kan beda. Gitu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi kebutuhan dia akan konfirmasi lingkungan sekitarnya dia itu tinggi. Makanya kalau dia diminta untuk minta maaf, mengakui kesalahannya, pasti dia lebih nggak mau. Habis dong dia ngerasa, wah kayaknya nggak bisa aku kayak gini. Gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita kasihin dulu nih. Penuhin dulu kebutuhannya dia. Oh, kamu tuh hebat loh sebenarnya. Pasti setiap anak punya kelebihan yang bisa kita lihat. Mungkin dia nggak bisa lihat kelebihannya itu. Kita yang bantu dia untuk menunjukkan kamu tuh keren di sini loh, kamu tuh hebat di sini loh. Gitu. Baru setelah itu kita masuk. Ketika dia penuh, baru kita masuk ke dia. Baru kita kasih tahu ke dia, tapi yang kamu lakukan seperti ini itu menurut kamu benar atau salah sih? Mestinya dia tahu kalau itu salah. Baik, terima kasih Bu Miranti. Jadi penanganannya pertama-tama adalah kita kenali dulu apa yang dia butuhkan, kita gali, kita ketahui apa yang dia butuhkan, kemudian nanti kembali lagi ke komunikasi, kemudian juga kita tumbuhkan konsep diri dan kepercayaan diri serta yang lainnya untuk membuat dia lebih bisa bergaul dan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Oke, berikutnya, apakah benar ini anak MTS, jadi tingkat SMP itu berpotensi melakukan pelanggaran dibandingkan anak MA atau anak tingkat SMA, gitu? Bagaimana Bu Miranti atau Pak Isa di lapangan dan kasus-kasus yang pernah dihadapi, apakah anak-anak di usia MTS itu lebih berpotensi melakukan pelanggaran dibandingkan yang di usia SMA? Ya, kalau boleh ya setiap itu kan bergantung pada di mana anak itu hidup, kemudian pendidikan yang dia dapatkan seperti apa, kemudian latar belakang sosial lingkungannya seperti apa. Sehingga tidak bisa kemudian siapa yang lebih cenderung melanggar, kan semua orang punya potensi untuk melanggar. Kalau tadi katanya Bu Miranti dalam psikologi itu ada id ego dan super ego ya kan. Ada orang itu id-nya
tinggi, pokoknya minta selalu dipuaskan ya kan. Yang penting saya seneng kan, gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan supaya seneng? Kadang-kadang kalau apa yang latar belakang dia itu salah, maka kepuasan dia biasa dapatkan dengan cara-cara yang salah. Gitu. Nah, menurut saya siapa yang lebih cenderung untuk melanggar, saya kira bergantung pada cara mendidik, bagaimana lingkungan pengaruh dia, dan kemudian pendidikan apa yang dia bisa terima. Tapi juga faktor usia juga bisa menjadi menjadi bagian untuk lebih cenderung melakukan pelanggaran. Orang yang usianya lebih tinggi itu kan kebutuhannya juga lebih tinggi. Sehingga kalau kebutuhannya lebih tinggi, dia tahu ketika dia butuh dia harus lakukan sesuatu. Nah, kalau kemudian kebutuhannya tidak bisa dipenuhi, maka dia akan cenderung melakukan pelanggaran dan sebagainya tadi. Nah, menurut saya faktor usia itu sebetulnya tidak terlalu dominan, ya kan? Tapi sebetulnya latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, dan lingkungan itu menjadi penentu kecenderungan orang untuk melakukan pelanggaran. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan itu, saya sepakat tadi, itu berkaitan dengan konsep diri. Ya, ketika anak melakukan pelanggaran dan tidak mau minta maaf, itu ibarat gelas kan mereka sudah penuh, nggak butuh orang lain, ya kan. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Kurangi dulu isi gelas itu. Nah, bagaimana cara kita penuhi apa yang menjadi kebutuhan dia, dan kemudian dia merasa butuh sesuatu. Nah, ketika dia merasa butuh sesuatu, masuk orang lain dengan apa yang dia butuhkan. Saya kira dengan cara begitu kita bisa mempengaruhi, ya kan, anak-anak untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik tadi. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Isa. Untuk Bu Miranti, apakah ada tanggapan untuk ini tadi? Sama sih, Ustazah. Oke. Iya. Baik. Jadi untuk potensi atau kecenderungan itu siapapun bisa atau memiliki potensi, tapi juga latar belakang, kemudian faktor lingkungan, usia juga bisa gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan tadi, bagaimana kita menumbuhkan toleransi, bagaimana kita menumbuhkan konsep diri, dan semua yang sudah dijelaskan tadi ya, kembalinya ke situ. Baik, kemudian ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana menghadapi santri atau anak-anak yang cenderung menjadi bos, merasa superior dibandingkan yang lain, sehingga kepada adik kelas gitu ya, khususnya mereka minta untuk selalu dituruti, dilayani, begitu. Bagaimana cara menghadapinya? Bu Miranti? Ini untuk yang kakak kelas ke adik kelas itu kali? Iya. Atau Kalau pertanyaannya sih di sini, individu? kalau pertanyaannya di sini, apalagi adik kelas harus menurut gitu. Berarti mungkin ada proses belajar ya sebelumnya ya. Jadi kemungkinan dia dulu pernah mengalami situasi itu sehingga menurut dia itu hal yang biasa. Jadi dia lakukan itu ke Adik kelasnya. selanjutnya gitu ya. Jadi nah itu perlunya kita untuk lebih sensitif lagi dengan situasi-situasi yang ada. Jadi gimana caranya kalau misalnya itu udah terjadi ya Bu? Apa yang bisa kita lakukan ya berarti berhentikan di dia nih gitu. Monggo silakan boleh dilakukan konseling kelompok, dikumpulkan. Saya kemarin sempat diskusi ya dengan Ustadzah Rida gitu ya dan Ustadz Joko bahwa konseling kelompok itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, nggak harus dengan psikolog gitu kan. Yang penting tahu nih teknik apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi kita nih apa ya, bawa dia dulu ke situasi dia dulu tuh yang sebelumnya itu, sehingga gini, dia dulu sebelum menjadi pelaku gitu ya, sebelum menjadi senior kan dia pernah jadi junior tuh, rasanya kan pasti juga nggak enak kan digituin. Nah, bawa dia tarik lagi ke pengalaman waktu dia jadi junior gitu. Gimana apa yang kamu rasain waktu itu gitu. Tapi kamu sadar nggak sekarang kalau kamu juga melakukan itu ke adik-adik kamu gitu. Jadi bawa dulu ke pengalaman masa lalu dia waktu dia jadi junior. Jadi narik empati dia itu dari situasi masa lalunya dia. Seandainya itu dilakukan oleh individu gitu ya, maksudnya nggak ada hubungannya sih Bu Miranti. Jadi
sepertinya dulu dia nggak dapat itu. Attachment berarti kita bisa narik garis kalau dia tidak mendapatkan perlakuan itu ketika dia di institusinya dia yang sekarang, berarti kita tarik attachment dia sama orang tuanya gimana nih, kita digali ke sana. Karena attachment yang kurang tadi itu saya sudah jelaskan itu bisa jadi bagian juga bentuk-bentuk anak-anak yang melakukan bullying ke orang lain. Gitu. Jadi itu yang kita perlu gali dulu. Jadi dicari tahu dulu, di anamnesa dulu, diobservasi dulu, dia melakukan itu tuh karena apa? Gitu. Apakah dulu dia waktu jadi junior dia mendapatkan perlakuan itu? Kalau misalnya enggak, berarti kita tarik ke keluarganya dia. Apakah attachment dia sama orang tuanya itu bagus nggak? Gimana caranya? Gali dia. Jadi jangan gali orang tuanya dulu, gali dia hubungan kamu. Kamu tuh anak keberapa sih? Menurut kamu ayah kamu tuh orangnya gimana? Menurut kamu ibu kamu tuh orangnya gimana? Apa sih yang kamu sukai dari ayahmu? Apa yang kamu sukai dari ibu kamu? Apa yang kamu sukai dari kakakmu? Gitu-gitu. Nanti kita tahu, oh ternyata ketika dia menceritakan tentang keluarganya, itu pasti ada something miss di situ. Baru nanti kita discuss lebih lanjut lagi. Oke, baik. Jadi untuk itu tadi kasus kalau misal bagaimana kalau kakak kelas misalnya terkesan ngebusi gitu ya, adik kelasnya harus nurut terus. Nah itu bisa jadi karena ada pembelajaran sebelumnya dia pernah merasakan atau mendapatkan pengalaman yang sama. Kalau saya baca itu bisa jadi penyebab terjadinya perilaku bullying itu karena adanya rasa dendam gitu, atau mungkin juga karena dia belajar gitu ya, kemudian dia ingin melakukan hal yang sama. Atau bisa juga kalau dia tidak pernah mendapatkan perlakuan itu, ya karena ada sesuatu gitu ya, attachment dia mungkin yang kurang dari orang tuanya sehingga berakibat pada saat dia dengan teman-temannya, dia melakukan perilaku bullying gitu. Jadi ditelisik ke belakang gitu ya, lebih dalam penyebabnya apa. Kemudian oke, ini waktunya sudah pukul 9 lebih 2 menit. Kalau kita tutup, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sih, tapi insya Allah mungkin bisa dari materi dan diskusi yang sudah berjalan, itu bisa mendapatkan gambaran setidaknya untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kalau kita tutup dengan pertanyaan dari Ustadz Dr. Joko, Bu Miranti, dan Pak Isa? Kalau yang nanya Ustadz Joko, yang jawab Pak Isa aja. Oke, Pak Isa berkenan, Pak Isa? Oh, enggak ada apa-apa. Oke, kita persilakan Ustadz Joko untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya masih oke, sudah. Terima kasih. Mohon maaf ini waktunya sudah malam, tetapi nampaknya audien juga pertanyaan juga masih cukup banyak. Memang sangat menarik sekali. Dan kemarin kita juga undang-undang kesehatan itu juga kan ada peraturan tentang bullying pada PPDS 2. Padahal kita tahu PPDS 2 itu dokter yang sudah bekerja dan mengambil pendidikan untuk spesialisasi. Itu pun dikatakan masih terjadi bullying begitu. Baik, ada untuk Bu Miranti dan Pak Isa, ada sesuatu yang membuat saya agak kaget sebenarnya. Yang pertama tadi kalau kita tarik ke belakang itu ternyata ada faktor rumah atau orang tua begitu yang kaitannya dengan kejadian bullying ini. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Isa Ansori, beliau menyampaikan bahwa justru kejadian bullying ini lebih sering terjadi di rumah atau di lembaga pendidikan yang sebenarnya justru tempat-tempat itu adalah tempat untuk belajar mereka dan melindungi mereka begitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan tadi ke Bu Miranti, padahal kemudian anak itu ada di pondok atau di sekolah atau di pondok gitu ya, harus terpisah dengan orang tua. Bagaimana kemudian kita bisa menetralisir yang sedemikian ini? Karena memang kasusnya banyak. Ternyata setelah kita tarik, memang asalnya dari rumah begitu. Kemudian untuk Pak Isa Ansori, kenapa kok justru dari rumah yang itu orang-orang keluarga mereka sendiri, orang-orang yang sebenarnya sayang kepada mereka, melindungi mereka. Demikian juga kenapa kok malah terjadi di sekolah
yang lingkungannya mestinya lingkungan terdidik, ada guru yang mengawasi, ada petugas. Apakah ini disebabkan karena faktor lamanya waktu mereka berinteraksi di rumah atau di sekolah, atau lebih ke arah mungkin sekolah-sekolah kita atau pondok kita mungkin belum ramah anak atau bagaimana yang seperti itu. Mohon penjelasannya, dan mohon maaf kalau mungkin ini waktunya agak molor karena nampaknya juga banyak sekali yang ingin menyampaikan pertanyaan, tapi moga-moga mungkin kita selesaikan kali ini, kemudian kapan-kapan kita sambung lagi. Mungkin setahun paling tidak 2 kali kita adakan psikologi, webinar psikologi pendidikan ini. Demikian saya kira, terima kasih. Jazakum khairan kepada Ibu Miranti dan Pak Isa Ansori. Silakan Ustadz Isa. Bulan ya. Ya, saya kira kenapa rumah dan sekolah justru kemudian menjadi pelaku kekerasan ya. Menurut saya ini kan persoalan persepsi benar, persepsi baik itu yang lebih banyak didominasi oleh orang dewasa, orang tua maupun guru. Sehingga kalau dominasi baik, dominasi benar itu berada di dalam persepsi orang tua dan guru, maka apapun yang dilakukan oleh anak itu menjadi salah. Misalkan begini, menurut para ustadz dan ustadzah di pondok misalkan, punya jadwal misalkan minggu ini harus menghafalkan ABC ya kan. Nah, ketika anak itu tidak mampu menghafalkan itu, maka kemudian dilakukan sanksi. Nah, padahal setiap anak itu punya problem yang perlu dipahami. Kalau si anak yang satu bisa hafal, si anak yang kedua bisa hafal, mestinya harus dipahami kenapa dia tidak bisa menghafal itu, ya kan? Jangan kemudian tiba-tiba karena tidak memenuhi standar yang ada, lalu sanksi diberikan. Nah, menurut saya kemampuan memahami, kemampuan berempati itu menjadi penting dilakukan oleh rumah maupun di sekolah. Nah, yang kedua saya kira kembali pada kemampuan berkomunikasi kita. Mampu tidak kita menjadi orang yang berkemampuan komunikasi sebagaimana orang dewasa, atau kita milih sebagai orang tua atau anak kan gitu. Nah, kalau pilihan kita menjadi komunikator orang dewasa, maka saya kira kemampuan saling memahami, mendengarkan, itu yang kita utamakan dibanding kita lebih banyak berbicara ketika kita lebih banyak dituruti. Nah, saya kira bagi lembaga pendidikan, semacam pondok yang hampir 24 jam, anak-anak itu berada di dalam asuhan kawan-kawan ustadz maupun ustadzah, maka yang perlu dilakukan adalah memahami apa yang terjadi pada anak di rumah, karakter orang tuanya seperti apa, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua seperti apa, lalu apa yang hal positif apa yang dilakukan oleh anak di rumah, dan hal positif, hal-hal negatif apa yang sering dilakukan oleh anak di rumah. Nah, ini harus terkomunikasikan sehingga ustadz dan ustadzah sebagai dokter di sekolah itu tahu persis persoalan-persoalan yang ada. Dengan tahu persoalan-persoalan yang ada, saya kira dosis pemberian obatnya bisa dengan tepat bisa dilakukan. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan oleh lembaga sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau misalnya saya mungkin memberikan tambahan ya, gimana sih caranya gitu ya? Karena kalau misalnya kita tahu tuh situasi-situasi itu tuh mungkin kebanyakan memang karena akarnya mungkin di rumah, gitu kan? Seperti yang Ustadz dan Ustadzah tahu, gitu kan, bahwa kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa cukup menurut standar kita sebagai orang tua, tapi anak itu juga punya standar sendiri, gitu. Rasa cukupnya dia itu sejauh mana. Nah, berarti kalau orang tua merasa cukup, anak merasa tidak cukup, sehingga anak itu mencari ketidakcukupannya itu dengan dia melakukan bullying di sekolah, gitu kan? Berarti yang perlu kita jembatani apa? Adalah komunikasi antara orang tua dan anak, mempersamakan persepsi. Gitu. Nah, gimana caranya pesantren ini menjadi wadah gitu ya? Tentunya mungkin mengundang orang tua untuk mereka memahami bahwa kebutuhan anak-anak di zaman kita
dengan zaman anak-anak yang sekarang itu berbeda. Jadi edukasi itu perlu, Ustadz. Gitu. Jadi perlu juga sih kita undang orang tua untuk kita discuss bareng gitu. Jadi kalau kita mengolah nih, membantu anak-anak sedemikian rupa, ketika dia kembali di rumah dia mendapatkan perlakuan yang sama lagi. Ibaratnya kalau luka yang udah diobati di pesantren tuh bawa ke rumah itu akan terluka lagi gitu. Masalahnya bantuan di pesantren itu kan hanya sekitar 6 tahun saja. Lebihnya dia akan lebih terluka lagi. Nah, mari sama-sama bantu anak-anak, bantu juga orang tuanya sadar bahwa oh apa yang jenengan lakukan itu membuat anak-anak kita tuh jadi seperti ini loh. Dan mungkin kita perlu memaafkan diri kita sendiri sebagai orang tua karena mungkin kita juga adalah bagian dari korban bullying gitu ya, yang tidak disengaja dilakukan oleh orang tua kita yang terdahulu. Ibaratnya gini, kalau zaman anak-anak sekarang tuh yang mereka butuhkan itu pertanyaan-pertanyaan, kamu bahagia tah? Kamu senang tah? Kak, zaman kita dulu boro-boro ya mau ditanya kamu bahagia atau enggak gitu kan, yang penting ikutin, harus ini, harus itu. Nah, selesai, kita juga bantu sebagai orang tua juga kita mau harus selesai ini di sini gitu. Oke, boleh aku dulu dapat perlakuan seperti itu, tapi aku berhenti di sini. Kita bangun juga kesadaran orang tuanya. Jadi tidak hanya anak-anak yang diberikan kesadaran, orang tua juga diberikan kesadaran. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, demikian sesi pemaparan serta diskusinya. Mohon maaf untuk peserta, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu, guru, dan hadirin sekalian yang mungkin pertanyaannya belum terjawab gitu. Sebenarnya saya sendiri juga ingin sih bertanya, tapi nggak apa-apa lah ya, ditahan dulu. Mungkin insya Allah kita dapat kesempatan berikutnya gitu. Sekian dulu untuk malam ini. Saya kira penyampaian materinya juga Masya Allah, materinya, pematerinya, diskusinya, baik yang mengajukan pertanyaan diskusi, juga yang menanggapi gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya tidak hanya secara teori gitu ya, atau hanya untuk sekedar ilmu atau pengetahuan saja, tapi juga untuk kita kita juga mengaplikasikan, melakukan, mengamalkan gitu ya, supaya ilmu tidak hanya berhenti di kertas dan di catatan atau pengetahuan saja, tapi juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Miranti, juga Pak Isa atas waktu yang telah diluangkan serta materi yang disampaikan. Begitu juga kepada tim penyelenggara serta Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu, guru, dan hadirin sekalian yang memberikan partisipasi terbaiknya pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya selaku moderator mohon izin untuk mengakhiri forum serta majelis pembelajaran kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khairan Bu Miranti, Pak Isa Ansori, asatidz semuanya. Terima kasih Pak Isa. Bu Miranti ilmunya. Sama-sama, saya juga nih dapat ilmu dari Pak Isa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khairan Pak Isa Ansori. Selalu hadir bersama kita. Jazakum khairan. Amin, amin. Mohon izin, dokter. Nggih, sami-sami. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri sesi atau Zoom-nya ya. Jazakum khairan. Amin.